Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 2021020254, semester 4, Prodi Hukum Tata Negara kelas A, Fakultas Syariah UIN Radintan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang, keadilan yang mulia di hadapan Tuhan dan bersifat adil merupakan jalan menuju takwa selain iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua, civil law atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga, custom law. Yang keempat, Islamic law. Dan yang kelima, sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu agama lainnya. Para ahli usul fiqh sebagai mana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri' dan filsafat syariah. Filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada pertama, Da'aim al-Ahkam, dasar hukum Islam. Yang kedua, Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, Ushul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau Mashadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima, Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Yang selanjutnya, filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam kepada ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Masuk dalam perkembangan filsafat syariah adalah yang pertama, Asral al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, Khasa'is al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga,
Mahasin al-Ahkam, keutamaan hukum Islam. Yang keempat, Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.